Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini telah sampai pada bab mengajak kepada kebaikan. Setiap kita orang yang beriman itu punya kewajiban untuk mengajak orang lain kepada Allah. Maksudnya mengajak ke Allah itu tentunya bagi yang belum beriman kita ajak untuk beriman. Untuk yang sudah beriman kita ajak untuk beramal soleh. Kemudian kalau orang itu sudah beriman dan juga sudah beramal soleh, kita ajak untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Jadi sekali lagi, setiap kita itu punya kewajiban untuk mengajak sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tidak harus berceramah, tidak harus mengaji, yang penting mengajak dengan cara yang dia bisa. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wad'u ila rabbika, wad'u dan ajaklah ila rabbika kepada Tuhanmu. Jadi setiap kita orang yang sudah beriman, yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Allah, maka kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Kemudian kalau sudah iman dan kenal dengan Allah, kita punya kewajiban untuk mengajak beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah iman dan amal soleh, tetap kita ajak untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ajaklah ila sabili rabbika pada jalan Tuhanmu, yaitu agama Tuhanmu, bil hikmati dengan cara hikmah. Hikmah itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia yang sering dimaknai dengan bijaksana. Nah, ajakan yang bijaksana itu yang bagaimana? Yaitu ajakan yang hasil maksud tanpa merusak suasana. Di ibaratnya orang cari ikan, itu ikannya dapat ditangkap tapi airnya tidak keruh. Itu cara nangkap ikan yang bijaksana. Ikannya didapat, airnya tidak keruh, kemudian ikan yang lain juga tidak mabuk. Nah, itu cara mengajak yang bijaksana. Maka terkait dengan cara mengajak dengan cara bijaksana, itu para pendahulu kita, mulai dari para rasul, para nabi, para walinya Allah, itu sudah membuktikan menggunakan berbagai macam jenis cara, ya. Bisa melalui kesenian, bisa melalui budaya, bisa melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, apa saja semuanya bisa digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Bukan tujuan, seni budaya itu bukan tujuan, itu hanya dijadikan sarana untuk meraih tujuan bil hikmah, ya. Kemudian cara yang kedua yaitu wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik dan indah, sehingga orang berislam, beriman itu terasa nyaman, terasa menyenangkan. Nah, orang kalau sudah senang dengan agamanya, senang dalam ibadah, senang dengan Allah, maka dia tidak akan mencari kesenangan dengan berbuat maksiat. Jadi sebenarnya orang berbuat maksiat kan mencari kesenangan, ya. Karena dia tidak mendapati kesenangan dalam ibadah, akhirnya nyarinya di tempat maksiat. Maka kita harus berupaya bagaimana cara menciptakan ibadah itu suasananya menyenangkan, ya. Berislam itu menggembirakan. Berislam itu bikin orang jadi bahagia. Itu yang harus kita tonjolkan, harus kita kampanyekan. Nah, kalau orang sudah senang dengan Islam, ya, senang dengan ibadah,
maka dia tidak akan mencari kesenangan di luar Islam, tidak akan mencari kesenangan di dalam maksiat. Nah, ini yang harus selalu kita koreksi dan selalu kita tingkatkan kualitasnya. Jangan sampai kita bilangnya dakwah, tapi istrinya justru malah menakut-nakutin orang, nakut-nakuti orang sehingga jadi Islam itu menjadi problem. Bukan untuk menyelesaikan problem, tapi malah nambah problem. Yang model begitu tentunya dakwahnya tidak akan efektif. Dan nanti yang ketiga itu wajadilhum billati ya ahsan. Jika yang didakwai itu orang yang cerdas, orang yang punya argumen, ya kita harus lawan dengan argumen yang lebih baik. Jadi terkait dengan metode dakwah itu selalu berkembang, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka dalam kajian fikih itu temanya juga terus berkembang, Pak. Dulu orang kalau ngaji fikih itu temanya hanya dua, yaitu tema ibadah sama tema muamalah. Hanya itu isinya. Maka kemudian berkembang sekarang ada fikih dakwah. Jadi tentang tata cara metode berdakwah. Kemudian ada lagi fikih siasah, fikih politik, tentang bagaimana berpolitik yang terhormat dan bermartabat. Kemudian ada juga fikih lingkungan hidup, itu sudah ada. Ada juga fikih sosial, itu juga sudah ada. Di semuanya itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dulu orang berdakwah menggunakan seni budaya. Nah, sekarang zaman sudah maju. Tidak hanya seni dan budaya yang bisa dipakai sarana untuk berdakwah, tapi berbagai macam sarana dan prasarana. Bahkan sekarang sudah trennya itu dakwah virtual, dakwah lewat dunia maya. Tapi sekali lagi itu baru sekedar metode, sekedar sarana, bukan tujuan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan hendaklah kalian saling tolong menolong 'alal birri, untuk berbuat kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Jadi setiap kita itu hendaknya saling tolong menolong, karena kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti terikat oleh interaksi sosial, kita hidup bersama yang lain, maka mau tidak mau harus saling tolong menolong. Nah, tolong menolong ini bisa terjadi dalam hal kebaikan, juga bisa terjadi pada hal keburukan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena kalau kita tolong menolong dalam hal keburukan, nanti dampaknya kita juga akan kecipratan dosanya. Tapi ketika kita tolong menolong dalam hal kebaikan, kita juga dapat luberan pahalanya. Kemudian berdakwah itu selain diperintahkan kepada masing-masing orang, juga Allah menganjurkan kepada kita untuk membentuk satu kelompok, satu jamiah, satu organisasi dakwah, supaya dakwah kita itu lebih efektif. Jadi tidak hanya masing-masing orang berdakwah sesuai dengan keahliannya, tapi juga perlu membentuk satu wadah dakwah, membentuk satu organisasi, membentuk satu jamiah. Yang ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun. Wal takum, dan hendaklah ada minkum dari kalian ummatun, umat. Umat itu satu orang ya umat, banyak orang juga umat. Artinya bisa dimaknai banyak orang yang ngumpul jadi satu, banyak orang yang ngumpul jadi satu, itu disebut umat. Yang tugasnya apa? Yad'una ilal khairi. Pertama, mengajak kepada kebaikan. Di bahasa yang didahulukan oleh Al-Quran itu bukan langsung perintah, Pak, tapi mengajak. Nah, maknanya mengajak dan memerintah itu beda. Mengajak itu memberi contoh. Jadi misalkan Bapak sudah terbiasa jamaah sholat 5 waktu di masjid, kemudian Bapak suatu hari mengajak.
mengajak orang-orang yang belum biasa, itu namanya mengajak. Kalau Bapak sendiri nggak pernah, ya, nggak pernah ngaji, nggak pernah jamaah, terus nyuruh orang atau bikin program, adakan pengajian, tapi yang ngadain itu nggak pernah ngaji, ya nggak efektif. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyuruh, tapi ngasih contoh dulu, ya, ngasih contoh dulu. Nah, ini siapa yang harus kita kasih contoh itu? Pertama, orang-orang dekat kita, ya, orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga, saudara, teman dekat, tetangga dekat, itu. Ya. Tapi yang jelas ini menjadi kewajiban kita bersama. Nah, setelah yad'una ilal khairi, baru berikutnya nanti ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan selain itu juga wayanhauna 'anil munkar, baru kemudian mencegah kemungkaran. Tapi yang utama yang harus didahulukan adalah mengajak, ya. Mengajak, bukan menyuruh. Karena kalau hanya sekedar menyuruh, orang bisa melakukan tapi tidak akan efektif. Nah, yang dikasih contoh aja belum tentu mau, apalagi yang cuma hanya nyuruh. Nah, kemudian salah satu problem yang terjadi di masyarakat, terkadang orang itu enggan mengajak karena merasa dirinya belum baik. Padahal sungguhnya untuk mengajak itu tidak harus nunggu kalau dirinya udah baik dulu, Pak. Karena kalau kita harus nunggu kita baik dulu, itu sampai kapan kita jadi orang baik? Ya, orang model kita itu selamanya ya begini-begini saja. Ya, yang baik dengan sempurna itu kan kalau kita itu rasul atau nabi. Nah, kita ini kan bukan rasul, bukan nabi, tetap aja ada kekurangan yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak usah mengajak orang lain nunggu kalau saya sudah baik. Nah, selamanya kita tidak akan baik, yang sempurna maksudnya. Ya, sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan yang kita bisa, itu aja. Ya. Artinya ya tahu dirilah, walaupun memang di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ya, itu ada perintah balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tapi sekali lagi kan untuk menyampaikan satu ayat itu juga melibatkan ayat-ayat yang lain, karena tidak ada ayat yang berdiri sendiri, pasti ada kaitannya dengan ayat yang lain. Maka dulu para sahabat Nabi yang baru memeluk Islam itu mereka juga berdakwah, tapi dakwahnya itu di komunitasnya. Kalau misalkan dia itu sebelumnya pimpinan preman gitu misalnya ya, kayak Umar bin Khattab itu kan sebelum masuk Islam kan pimpinan preman. Ya, itu begitu masuk Islam ya dia dakwahnya di komunitas para preman. Gitu. Jadi harusnya itu yang kita tiru. Kalau misalnya tadinya itu artis, nah, karena artis sudah nggak laku terus ngustad. Nah, itu sebaiknya ketika jadi ustadz tuh ya dia dakwahnya di lingkungan artis saja. Jangan terus begitu jadi ustadz langsung ceramah di pondok pesantren, terus berfatwa, itu yang jadi nggak baik ya. Karena ilmunya belum seberapa, sudah berdakwah di komunitas yang lebih dulu, dia lebih alim. Jadi kalau dia menyadari dirinya baru masuk Islam, baru belajar Islam yang sedikit, silahkan berdakwah, tapi berdakwahlah pada komunitas masing-masing. Ya, jangan gitu, jangan baru belajar Islam udah langsung berfatwa ya. Ini bid'ah, ini musyrik, ini kafir. Itu dampaknya jangankan membuat orang di luar masuk Islam, yang di dalam aja dikeluarin nama dia. Nah, itu bukan mengajak, itu namanya mengusir itu, ya. Bukan mengajak tapi mengusir. Kenapa? Karena yang sudah di dalam dikafir-kafirkan. Ya, yang sudah di dalam dikafir-kafirkan. Itu namanya kan yang sudah mukmin malah dijadikan kafir. Itu kan mengusir. Padahal dakwah itu dari para rasul, dari para nabi, para walinya Allah, para ulama itu mengajak yang kafir menjadi mukmin, gitu ya. Yang kafir menjadi yang beriman. Ini malah yang sudah beriman hanya karena beda amalannya, beda pemahamannya terus dikafirkan. Itu jelas bukan dakwah, itu bukan mengajak, tapi itu yang seperti itu adalah malah merusak, ya, merusak tatanan dalam agama Islam. Nah, itu ayat-ayat yang dijadikan muqaddimah oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan tentang mengajak pada kebaikan.
Berikutnya ini hadisnya. Wa an Abi Mas'udin, dan diriwayatkan dari Abi Mas'ud. Abi Mas'ud itu nama panggilan. Nama aslinya siapa? Uqbah bin Amr. Itu Uqbah bin Amr Al-Ansori, dia termasuk sahabat dari Madinah. Al-Badri, yang dia termasuk sahabat yang dulu ikut perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Mas'ud berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu, maka baginya mislu ajri man, pahala yang sama, mislu ajri fa'ilihi, pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi untungnya orang yang mengajak kebaikan itu gitu Pak ya. Kalau kemudian yang diajak itu nurut ya, maka ketika yang diajak itu berbuat kebaikan, yang mengajak ikut dapat pahala. Maka setiap kita hendaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing selalu mengajak. Masih banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman kita yang barangkali masih malu-malu datang ke masjid, ya, masih belum terbiasa ke masjid. Nah, ini kesempatan kita untuk mengajak. Itu juga bagian dari ladang dakwah. Dakwah tidak harus jadi penceramah, tidak harus jadi ustadz. Ngajak tetangga, ngajak teman untuk berjamaah, ngajak teman untuk ngaji, itu juga bagian dari dakwah. Sehingga kalau misalkan kita berhasil ngajak satu orang, maka setiap satu orang yang kita ajak itu berjamaah, kita yang juga ikut jamaah, selain dapat pahala kita sendiri, dapat tambahan pahala dari orang yang kita ajak. Itu kan yang diajak satu, kalau diajak 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, sampai jumlah yang banyak. Tentu kita beruntung yang mengajak pertama kali itu, karena akan selalu mendapatkan tambahan pahala dari orang-orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan. Maka jangan bosan untuk mengajak ya. Nah, seandainya yang diajak itu tidak mau gimana? Kalau toh yang diajak tidak mau, kita tetap untung. Untungnya apa? Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nanti di akhirat Pak, saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita bisa jawab. Ya, kita bisa jawab. Karena nanti itu banyak orang yang ketika mau masuk surga itu terhalang oleh tetangganya, terhalang oleh temannya, terhalang oleh keluarganya, itu banyak. Kenapa? Karena dia hanya asik dengan dirinya sendiri. Memang dia soleh, tapi tidak pernah ngajak. Ya, dia soleh tapi nggak pernah ngajak. Itu ketika dia mau dimasukkan surga itu terhalang oleh tetangganya. Karena tetangganya protes, kenapa aku dulu nggak diajak? Ya. Nanti ada juga yang terhalang oleh anaknya sendiri, terhalang oleh keponakannya sendiri. Kenapa? Karena tidak pernah diajak. Ya. Maka mari kita bersama-sama untuk mengajak. Kalau toh yang diajak tidak mau, kita tidak rugi. Ya, kenapa nggak rugi? Karena nanti kalau kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita sudah bisa jawab, saya sudah pernah mengajak, tapi dia aja yang tidak mau. Gitu. Coba kalau kita tidak pernah ngajak, kita disalahkan, Pak. Ya, karena setiap kita punya kewajiban untuk mengajak. Keliling ngajak ya, bukan perintah, mengajak. Wa an Abi Hurairah. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man da'a. Kalau tadi man dalla itu menunjukkan ya, dalla itu menunjukkan. Dari kata dalla yadullu dalan. Bahasa Jawa dalan itu kan jalan. Jalan karena sesuatu yang menunjukkan ke tempat yang kita tuju. Dalan. Ya. Jadi kalau di hadis pertama tadi bahasa yang dipakai oleh Rasulullah adalah menunjukkan, sekarang mengajak. Qala man da'a, barang siapa yang mengundang atau mengajak ilahudan pada petunjuk, pada hidayah, kana lahu minal ajri, maka baginya mendapatkan pahala mislu ujuriman, yang sepadan dengan pahalanya orang-orang tabi'ahu yang mengikutinya. Ya.
Jadi kalau yang mengikuti lebih banyak, dia pahala yang didapatkan juga semakin banyak. Layan kusu yang tidak berkurang apa dzalika pahala min ujurihim dari pahala-pahala mereka sayan sedikit pun. Ya. Yang diajak juga dapat pahala. Nah, yang mengajak selain dapat pahala dia sendiri juga dapat pahalanya orang-orang yang diajak. Sementara diajak pahalanya tetap sama, dia juga tetap dapat pahala. Jangan kemudian yang diajak pahalanya diberikan kepada yang ngajak, tidak, ya. Jadi masing-masing yang berbuat kebaikan tetap dapat pahala. Tapi untuk yang mengajak dapat tambahan pahala dari orang-orang yang diajak. Sementara yang diajak ketika dia beramal soleh ya tetap dapat pahala, tidak berkurang sedikit pun. Ya. Sekarang kebalikannya, waman da'a ila dolalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada perbuatan yang sesat, nah, mengajak pada satu tradisi yang buruk, kana alaihi minal ismi, maka dia akan mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, yang sepadan dengan dosanya orang-orang yang mengikutinya. Maka jangan sekali-kali kita menjadi pencipta tradisi keburukan. Ya. Orang yang pertama kali menciptakan satu tradisi keburukan, jika kemudian tradisi itu diikuti oleh generasi berikutnya, dia akan terus menerus dapat bagian dosa. Seperti yang kemarin dalam hadis yang kita bacakan di pengajian yang lalu, ya, setiap saat terjadi pembunuhan secara zalim, maka putra Nabi Adam yang dulu pertama kali melakukan pembunuhan, dia kecipratan dosanya. Di pembunuhan yang zalim ya, bukan pembunuhan yang hak. Kalau pembunuhan yang hak ya enggak dosa. Apa ada pembunuhan yang hak? Itu ada. Bunuh musuh saat perang. Nah, itu kan hak, ya. Atau membunuh seseorang yang memang sudah dijatuhi hukuman mati dan sudah punya tetapan hukum. Itu juga pembunuhan yang hak. Tapi kalau pembunuhan yang zalim, itu yang selain itu. Nah, yang selain itu. Setiap kali terjadi pembunuhan zalim, putra Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, dia kecipratan dosanya. La yankusu dzalika min asamihim syai'an. Nah, jadi sama dengan yang kebaikan tadi. Kebaikannya menjadikan yang mengajak pertama dapat tambahan pahala. Nah, ini dosa-dosa orang yang mengikutinya itu juga mereka yang melakukan perbuatan dosa itu dapat dosa. Selain dia sendiri dosa, kemudian ditambah dosanya orang-orang yang mengikuti. Nah, orang yang mengikuti apakah juga dosa? Tetap dosa juga, karena dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ketiga. An Abil Abbas, diriwayatkan dari Abil Abbas. Jadi kalau orang Arab dipanggil Abi Abbas itu maknanya nama panggilan, ya, nama panggilan. Nama aslinya siapa? Sahli bin Sa'id, yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar. Ya. Jadi perang di zaman Nabi itu sering diberi nama sesuai dengan kejadian perangnya di daerah mana. Ya, kalau di kampung Badar namanya perang Badar, di gunung Uhud namanya perang Uhud. Kalau di desa Khaybar maka juga disebut perang Khaybar. Di Khaybar itu nama daerah. Ketika terjadi perang Khaybar, suatu hari Rasulullah itu bersabda di hadapan para pasukannya itu, la'utiyanna, sungguh aku benar-benar akan memberikan ar-rayata, bendera, godan, esok pagi aku berikan rojulan kepada seorang laki-laki, yaftahu, yang akan memberikan kemenangan sapa Allah ala yadaihi, melalui kedua tangannya. Jadi sore hari, ya, Rasulullah berpidato di hadapan para prajuritnya bahwa besok pagi bendera perang ini akan aku berikan kepada seorang laki-laki yang melalui tangan laki-laki itu Allah nanti akan memberikan kemenangan. Nah,
Kemudian ciri-ciri laki-laki itu Rasul nggak menyebutkan namanya. Yuhibbullaha, dia mencintai Allah, wa rasulahu, dan utusannya. Wa yuhibbuhullah, dan dia juga dicintai oleh Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Jadi laki-laki yang akan diberi bendera oleh Rasulullah ini, dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah juga mencintai dia, Rasul juga mencintai dia. Fabata, maka semalaman sapaan nasu manusia atau semua yang mendengar sabda Rasul tadi, yatukuna, mereka berbincang-bincang lailatahum, di malam mereka, ayyuhum, siapa kiranya yu'toha, yang besok akan diberi bendera. Jadi pada malam harinya semua orang yang mendengar sabda Rasul tadi pada ngobrol, kira-kira besok siapa ya? Mudah-mudahan saya, semuanya begitu ya. Karena sungguh satu kehormatan, satu kemuliaan jika seseorang itu dipercaya Rasulullah untuk membawa benderanya. Ya, jadi ini perang tradisional ya, perang zaman dulu itu setiap pasukan itu bawa bendera. Selama bendera itu masih tegak berdiri, prajurit masih semangat untuk berperang. Tapi kalau kemudian bendera itu roboh atau bendera itu direbut oleh musuh, itu semangat perangnya langsung melemah. Maka tidak sembarangan orang yang dipercaya untuk membawa bendera. Jadi malam harinya mereka berbincang-bincang, menebak-nebak kira-kira siapa ya yang akan diberi bendera oleh Rasulullah. Semuanya berharap mudah-mudahan saya. Falamma asbaha, maka tatkala memasuki waktu pagi, sapaan nasu manusia, godau, mereka pagi-pagi menemui ala Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Di pagi harinya habis sholat subuh, mereka segera menghadap Rasulullah, nunggu kira-kira siapa yang akan diberi bendera. Kulluhum, semuanya yarju, berharap ayuk toha, untuk diberinya. Nah, semuanya yang menghadap Rasul itu berharap agar dirinya dipilih untuk memegang bendera. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Rupanya ada satu orang yang tidak hadir. Nah, pagi itu ada satu orang yang tidak hadir, yang dia itu yang justru dicari oleh Rasulullah. Siapa? Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Rasul itu lengkap. Ya. 4 orang itu sudah karakternya luar biasa, punya keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, Ali bin Abi Thalib ini, satu, dia terkenal sebagai seorang ilmuwan, ya, ilmuwan yang sangat cerdas. 2, dia juga orang yang pandai bersilat lah, mungkin kalau untuk orang Indonesia, pandai bertarung, ya, lincah. Jadi kalau diajak duel itu hampir tidak pernah kalah. Nah, hampir tidak pernah kalah. Ali ini selain cerdas juga pandai main silat, mungkin kalau bahasa kita begitu ya. Maka dialah yang kemudian dipilih oleh Rasulullah untuk memegang bendera. Fakila, karena Sayyidina Ali nggak ada, terus ketika Rasulullah mencari, orang-orang menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, huwa yastaki ainaihi, dia saat ini sedang sakit mata. Ketika itu Sayyidina Ali nggak datang karena rupanya Sayyidina Ali sedang sakit mata. Nah, dari dulu ya, orang kalau sakit mata kemudian dia tidak mau berkumpul bersama yang lain, tidak nyaman, atau barangkali juga takut nanti nularin yang lain. Kan ada kan jenis sakit mata yang bisa nular ke orang lain. Biasanya kalau dalam keluarga kita ada satu orang yang sakit mata, ini kalau tidak segera diisolasi akan satu keluarga kena sakit mata semua. Terlebih nanti kalau misalkan ada anduknya yang dipakai bersama, itu bisa nular. Maka Sayyidina Ali pun ketika dia sakit mata, dia nggak hadir di tempat itu, ya, dia menyendiri, tapi dicari oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fa'arsilu ilaihi, suruh dia datang ke sini. Nah, fa'utiya bihi, maka orang-orang kemudian memanggil Sayyidina Ali, terus dihadirkan di depan Rasulullah. Sesampainya di depan Rasulullah, fabasoko Rasulullah SAW fi ainaihi, kemudian kedua mata Sayyidina Ali yang sedang sakit ini oleh Rasulullah diludahi, ya, diludahi. Kemudian wada'a, setelah diludahi oleh Rasulullah didoakan, ya. Akhirnya apa? Fabari'a,
wa ta'alahu, di selain diludahi oleh Rasulullah, didoakan Rasulullah, akhirnya seketika itu juga langsung sembuh. Ya, seketika itu juga langsung sembuh. Kenapa? Yang doain Rasulullah. Tapi juga tetap ada syariatnya, Pak. Syariatnya apa? Diludahi. Artinya doa itu ikhtiar batin. Nah, kemudian meludahi itu ikhtiar lahir. Jadi Rasul mengajarkan ketika kita sedang sakit, di samping kita mohon kesembuhan, kita juga harus berobat. Nah, berobat, berikhtiar. Nah, jadi Rasulullah enggak kok tiba-tiba terus langsung didoain sembuh, tidak. Ada sarana diludahi. Nah, jadi maknanya bahwa ketika kita sakit, ya, di samping mohon kesembuhan kepada Allah, kita juga harus berobat. Soal obatnya ya terserah Allah lah ya. Bisa melalui sarana apa saja. Bisa melalui air putih, bisa melalui obat, bisa melalui jamu, bisa melalui makanan, macam-macam lah. Ya. Tapi yang jelas di samping didoakan juga ada ikhtiar lahiriah. Karena Rasulullah ketika ngobati Sayyidina Ali juga tidak hanya didoakan tapi diludahi juga. Hatta ka'alam yakun bihi wajaun, bahkan seakan-akan dia tidak pernah sakit. Ini sembuh total seketika. Nah, luar biasa. Itu enaknya hidup di zaman Rasulullah itu begitu. Ya, segala urusan bisa kita selesaikan di hadapan Rasulullah. Sakit pun juga bisa diselesaikan di depan Rasulullah. Jadi begitu diludahi, didoakan, seketika Sayyidina Ali sembuh seakan-akan tidak sakit. Fa'a'tauhu royata, kemudian bendera perang tadi oleh Rasul diberikan kepada Sayyidina Ali. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, aqatiluhum hatta yakunu mislana, apakah kami harus memerangi mereka sampai mereka seperti kita? Maksudnya seperti kita itu menjadi orang yang beriman seperti kita. Karena perang di zaman Rasul itu, Pak, yang diperangi itu pasti orang kafir. Ya, ini yang harus diingat. Perang di zaman Rasulullah itu yang diperangi pasti orang kafir. Jadi ikut Rasulullah pasti benarnya. Ya, kenapa? Rasulullah pasti benarnya karena Rasulullah pimpinannya orang yang beriman. Sementara yang dimusuhi, ya, atau musuhnya itu orang-orang kafir. Maka orang yang tidak mau ikut bersama Rasulullah dianggap munafik karena sudah dijamin kebenarannya. Beda dengan perang setelah itu. Itu kadang-kadang di dua kelompok itu sama-sama orang Islam, sama-sama mengklaim sebagai orang yang benar. Itu tidak bisa disamakan dengan zaman Rasulullah. Rasulullah itu perangnya melawan orang kafir. Jadi kalau tidak ikut Rasulullah pasti disebut munafik. Nah, kalau sekarang satu kelompok orang Islam, kelompok yang dianggap musuhnya juga orang Islam. Kita seandainya tidak ikut perang tidak apa-apa, tidak salah, tidak. Kenapa? Itu sama-sama muslimnya. Belum tentu benar. Yang kita bela juga belum tentu benar, yang kita musuhi belum tentu salah. Nah, yang pasti benarnya di zaman Rasulullah, yang pasti salahnya musuhnya Rasulullah, karena waktu jelas musuhnya orang kafir. Nah, jadi Sayyidina Ali bertanya, apakah kita memerangi mereka sampai mereka seperti kita menjadi orang mukmin? Rasul menjawab, unfut ala rislika, berjalanlah pelan-pelan. Jadi Sayyidina Ali oleh Rasulullah diperintahkan untuk tidak gerusa-gerusu, ya, tidak gerusa-gerusu, pelan-pelan. Hatta tanzila bisahatihim, berjalanlah pelan-pelan sampai engkau berada di kampung halaman mereka, kampung halaman orang kafir itu tadi. Nah, summa du'uhum ilal Islam, dan kalian tidak langsung memerangi mereka, tapi ajak dulu mereka ke Islam dengan cara yang baik. Jadi enggak tiba-tiba, Pak, langsung diserbu, itu tidak. Ajak dulu, ya, ud'uhum, didakwai dulu, ya, diajak ke Islam. Wa ahbirhum, dan beri kabar mereka bima yajibu alaihim, terhadap sesuatu yang wajib bagi mereka, min haqqillah ta'ala, terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala fihi, di dalam agama Islam. Nah, jadi Sayyidina Ali tidak serta-merta langsung disuruh menyerbu
tapi disuruh mendakwai dulu, ya, mendakwai dulu. Fa wallahi, Rasul bersumpah, maka demi Allah, la ahdiyallahu, sungguh seandainya Allah memberi hidayah, bika dengan perantara kamu, rojulan pada laki-laki wahidan satu orang, itu khairun lebih baik laka bagimu min khumrin na'ami dibanding unta yang merah. Jadi sungguh, kata Rasulullah bersumpah dulu, ya, demi Allah, sungguh seandainya dengan perantara dakwahmu kemudian Allah memberi hidayah kepada orang yang kamu dakwai, sehingga orang satu kampung itu ada satu saja yang masuk Islam, satu aja orang yang beriman, maka yang demikian itu jauh lebih baik dibanding kamu dapat unta yang merah. Unta yang merah itu simbol unta yang paling mahal, unta yang paling baik. Mungkin kalau sekarang ya mobil mewah, ya, mobil mewah itu. Di Sayyidina Ali oleh Rasulullah, walaupun sudah dipegangin bendera perang, bukan berarti langsung disuruh menyerbu, tidak, tapi disuruh mendakwai dulu, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kemudian selain itu Rasulullah juga mengingatkan, sungguh demi Allah, seandainya dengan perantara dakwahmu itu Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja, yang dimana itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah. Ini satu motivasi kepada setiap orang yang berdakwah agar menggunakan cara yang baik, menggunakan cara yang bijak, ya, tidak gerusa-gerusu, ya. Dan kalau toh kemudian yang diajak itu mau beriman, itu juga karena hidayah dari Allah, ya, sekali lagi ya, bukan dari kita itu hanya perantara Allah memberikan hidayah kepada yang didakwai, ya. Jadi sekali lagi itu salah satu yang diajarkan Rasulullah dalam berdakwah. Hendaklah kita menggunakan cara yang baik, cara yang bijak, tidak gerusa-gerusu, ya. Utamakan dulu komunikasi yang baik. Kalau sudah mentok baru kemudian nanti perang. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.